Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Usul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan sekarang kita memasuki bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini terdiri dari 3 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang pakaian Rasulullah. Fasal yang kedua menjelaskan tentang tempat tidur Rasulullah. Dan fasal yang ketiga menjelaskan tentang pedangnya, alat perangnya Rasulullah. Kita akan membahas yang pertama, al-faslul awwalu fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya hukum memakai pakaian itu ada 5. Pertama, wajib. Kapan memakai pakaian itu hukumnya wajib? Jika tujuannya adalah untuk menutup aurat. Karenanya walaupun kita setiap hari sudah memakai pakaian dan menutup aurat, sebelum baju dipakai, sebelum pakaian dipakai, kita niatkan untuk menutup aurat, sehingga kita mendapatkan pahala dengan memakai baju tersebut. Jangan sampai hal-hal yang mubah kita tidak mendapatkan manfaat dengan memakai hal yang mubah itu. Ya kita niatkan. Itu kalau dibiasakan gampang kok. Jadi kita ini amalnya sudah sedikit, jangan sampai kita ini rugi. Belajarnya, cari ilmunya sedikit, ibadahnya sedikit. Ya jangan sampai disia-siakan hal yang lain yang bisa bernilai ibadah, termasuk memakai pakaian. Niatkan untuk menutup aurat, niatkan untuk melindungi diri, niatkan untuk hal-hal yang lain. Makanya sebenarnya orang, terutama perempuan, yang menutup aurat itu orang yang mulia, orang yang terhormat. Mohon maaf, tadi malam itu saya ada acara makan-makan di pelabuhan di pesisir. Di sana dibuka semacam pasar kuliner khas Besuki dan khas pesisir. Itu sudah dibuka sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi makanannya itu ya tidak boleh dari luar, murni dari situ, terutama ikan, karena itu langsung ambil dari laut. Ternyata bagus juga, wisata kulinernya bagus juga di daerah pelabuhan. Sekitar situ sudah dipasang semacam tenda-tenda banyak, sudah hampir 1 mingguan, tapi menunggu peresmian katanya. Dan memang asli situ, ikannya juga asli situ. Destinasi wisata kulinernya juga bagus, sambil lihat laut, tapi tidak kelihatan kalau malam. Nah, ya namanya mata ini kadang-kadang kan juga tidak sengaja ngelihat sesuatu begitu. Nah, yang jual kan juga macam-macam, ada laki, ada perempuan. Ada salah satu penjual yang pakaiannya minim. Pas waktu menyuguhkan kepada pembelinya itu, jadi menuguhkan otomatis nunduk kan, dan dia sambil menutup tangannya di area sini,
Berarti ini kan secara tidak langsung dia itu sebenarnya malu. Coba lihat di TV-TV itu orang yang pakai rok mini berani tidak duduk biasa begitu. Sebenarnya dia sendiri kan tidak nyaman kan? Dia sendiri tidak nyaman. Coba lihat orang yang pakai rok mini terus kemudian dia naik sepeda, posisinya gimana? Dia sebenarnya sendiri tidak nyaman seperti itu. Kalau misalnya tidak nyaman dengan pakai pakaian yang serba mini, kenapa tidak pakai jas hujan saja, kan nyaman. Kalian ketutup semua. Jadi sebenarnya orang yang paling terhormat itu orang yang menutup aurat, yang menjalankan syariat Islam. Kadang yang sudah pakai misalkan di bawah lutut ya, misalkan perempuan, itu karena anginnya kenceng, itu masih tetap ditutupi. Itu memang naluri perempuan yang asli seperti itu. Jangan sampai dirubah karena sebuah kebiasaan. Nanti kalau itu sudah menjadi kebiasaan, sudah tidak ada malu lagi sudah. Karena sudah kadung menjadi kebiasaan. Nah, memakai pakaian ini yang pertama hukumnya wajib jika memang tujuannya adalah untuk menutup aurat. Kecuali dalam pembahasan fikih seperti yang contoh-contoh kemarin itu. Jadi ilmu itu saling berkaitan. Kan ada orang ya boleh ya sholat tanpa memakai pakaian, boleh apa enggak? Boleh. Jika memang tidak ada pakaiannya, atau mungkin hilang, atau mungkin dicuri, boleh, dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Ada memakai pakaian itu hukumnya sunnah, seperti memakai pakaian-pakaian yang bagus pada saat hari raya. Hari raya di sini hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu sama-sama sunnah memakai pakaian yang bagus. Ya karena rata-rata orang ini yang bagus itu yang baru ya, pakai yang baru. Tapi tidak harus baru sebenarnya, yang bagus. Makanya saya lihat di Tarim itu pasar baju itu rame pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Orang di sana itu beli baju baru lagi Idul Adha. Coba kalau di Indonesia, senang semua anak-anaknya itu. Yang susah orang tuanya. Di Tarim itu menjelang hari raya Idul Adha itu pasar baju itu juga ramai. Hampir semuanya beli baju baru. Karena memang sunnah. Sunnah pakai pakaian yang bagus. Ya walaupun kita punya pakaian bagus, tapi kalau sudah lama kan jadi jelek kan gitu. Jadi udah bagus. Akhirnya ya beli yang baru. Walaupun tidak harus. Kalaupun tidak punya pakaian baru, ya dia pakai pakaian yang paling bagus di antara pakaian-pakaiannya yang lain. Itu sunnah seperti itu. Baik yang mau sholat ke masjid maupun yang di rumah. Contoh pakai pakaian yang sunnah juga wasaubul abiyad lil jum'ah. Pakai baju putih ketika mau sholat Jumat. Nah ini bedanya sholat Jumat dan sholat Idul Fitri misalnya. Kalau sholat Jumat sunnahnya itu pakai pakaian yang putih, walaupun punya pakaian yang lain yang jauh lebih mahal. Contohnya begini, misal dia punya baju putih harganya 80.000. Saya kapan hari waktu di Bangil saya beli baju baru 75.000. Kemudian dia punya baju yang lain yang tidak putih, harganya misalkan 1 juta. Maka untuk sholat Jumat lebih sunnah pakai yang putih itu walaupun harganya murah. Tapi kalau untuk sholat Idul Fitri lebih bagus pakai yang bagus walaupun tidak putih. Walaupun tidak putih. Putih juga tidak apa-apa. Walaupun tidak putih, itu sunnahnya seperti itu. Kemudian ada memakai pakaian ini yang hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya laki-laki pakai pakaian sutra. Laki-laki pakai pakaian sutra yang murni sutra. Karena kalau sutranya ukurannya jauh lebih sedikit, maka tidak apa-apa. Contohnya apa? Sarung BHS. Itu ada sutranya itu.
Tapi karena ukurannya jauh lebih sedikit atau mungkin sama juga tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Kecuali 100% sutra, laki-laki tidak boleh pakai. Laki-laki itu tidak boleh pakai. Kemudian ada yang makruh. Makruh yaitu orang kaya yang memakai pakaian-pakaian yang tidak bagus, tapi sudah dijadikan kebiasaan. Tak syukur banget itu orangnya, kan begitu. Orang kaya pakaiannya jelek-jelek gitu loh, itu namanya kurang syukur. Kemudian yang kelima, hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Berarti selain yang 4 tadi itu hukumnya mubah. Itu terkait dengan hukum memakai pakaian. Sekarang yang akan kita bahas adalah apa saja jenis pakaian Rasulullah. Fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam min qamisin, dari gamis. Rasulullah itu termasuk salah satu pakaiannya adalah gamis. Makanya biar gampang, gamis itu seperti apa saya pakai sekarang. Ada gamis, ada jubah. Nah, iya, biar tahu contohnya. Pokoknya gamis itu yang baju terusan. Kan masih mikir itu kalau udah ada contohnya. Ini saya contohkan, saya berdiri. Nah, gamis itu pakaian seperti ini, pakaian terusan sampai ke bawah. Ini namanya jubah. Jubah itu pakaian yang di atasnya gamis dan tanpa langsung terusan begitu. Nah, ini sengaja tak kasih kancing biar bisa dua fungsi. Jadi walaupun tidak sampai ke bawah, karena kalau sampai ke bawah susah. Jadi gini. Jadi kalau pakai kancing kadang-kadang semi gamis gitu loh. Jadi cuma separuh begini. Jadi tidak begini. Kadang-kadang kan kalau pas lagi jalan kena angin agak susah. Jadi dibeginikan. Ini model saya sendiri. Nah, seperti ini. Ini namanya jubah. Ini namanya gamis. Cuma kalau di Indonesia kadang-kadang ini disebut jubah, terutama bagi perempuan. Nah, itu namanya gamis. Paham? Ada juga namanya izar, dan gamis ini termasuk pakaian yang paling disukai Rasulullah. Gamis ini termasuk pakaian yang paling disukai Rasulullah. Kemudian para ulama ini menjelaskan bahwasanya memakai pakaian ini kan termasuk semacam kebiasaan Rasulullah, kebiasaan sehari-hari. Apakah ini dihukumi wajib atau sunnah atau mubah? Maka para ulama ini ada perbedaan pendapat, yang intinya itu mereka berpendapat bahwasanya apapun yang dipakai oleh Rasulullah itu sebenarnya kalau dipakai oleh kita sebagai umatnya itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Tapi jika diniatkan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi sunnah. Misal ada orang pakai gamis, dia pakai gamis biasa, maka ya mubah. Mubah itu ya boleh. Tapi kalau diniatkan saya pakai gamis karena Rasulullah suka pakai gamis, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Makanya ada satu kaidah yang berbunyi biniyatis sholihah tanqalibul adah ilal ibadah. Dengan niat-niat yang baik, sebuah kebiasaan itu bisa berubah bernilai ibadah. Nah, contohnya seperti tadi, pakai pakaian itu hukumnya mubah. Tapi kalau diniatkan, saya meniatkan pakai gamis karena Rasulullah suka pakai gamis, maka hukumnya sunnah. Makanya nanti kalau punya suami, ya punyalah gamis walaupun cuma satu. Masa tidak punya? Biar pernah mencontoh apa yang dipakai oleh Rasulullah. Itu namanya gamis.
Kemudian ada namanya izar. Izar itu pakaian yang menutupi bagian bawah, itu namanya izar. Sarung, ya sebenarnya tidak harus sarung sih, tidak harus sarung. Kalau di Yaman itu orang pakai sarung itu justru kayak perempuan yang asli Yaman ya. Itu pakai sarungnya itu yang kayak jari ya, perempuan itu yang tidak ada jahitannya, langsung diginikan, langsung ditali. Apa namanya itu? Samper ya. Orang laki-laki di sana biasa pakai seperti itu, yang asli Yaman ya. Tapi jenis bahan kainnya itu beda. Coba lihat video-video di YouTube, itu asli seperti itu. Bukan sarung yang biasanya dipakai orang Indonesia. Itu baru-baru saja di sana. Karena itu secara tidak langsung itu tahrim itu dijajah sama orang Indonesia dari segi pakaian. Dari segi pakaian itu dijajah sama orang Indonesia. Sampai orang di sana itu ya sudah paham ini namanya sarung, padahal ada bahasa Arabnya izar. Kayaknya saya pernah ada cerita banyak di sana itu. Ada murid-murid baru, santri-santri baru, mahasiswa baru itu mau ke pasar, bingung mau beli kecap. Mau beli kecap. Kecap ini bahasa Arabnya apa ya kecap ini? Soalnya di kamus kok kayaknya enggak ada gitu. Kecap ini bahasa Arabnya. Jadi dia itu karena masih baru dan lugu, mungkin dikerjai sama temannya atau gimana gitu, dia ngomong sama penjualnya itu, hal ma'akum ma launuhu aswad ta'muhu manis itu apa, lupa saya, sampai lupa. Halwa begitu, contohnya seperti itu. Kamu punya semacam cairan warnanya hitam, rasanya manis gitu. Penjualnya bilang kecap. Nah, penjualnya bilang kecap. Tahu gitu kan, saya beli ashtari kecap kan begitu. Kan selesai sudah urusan, aku beli kecap gitu. Termasuk sarung ini juga kadang-kadang ada yang bingung membahasa Arab sarungnya apa ya, padahal mereka juga paham. Misalkan langsung kita bilang astari sarung, paham. Terus sambal, ini sudah bahasa Indonesia yang sudah jadi bahasa Arabnya tahrim itu, sambal, kecap, apalagi ya, banyak di sana. Indomie. Itu sudah orang-orang sana sudah paham dengan bahasa-bahasa orang Indonesia itu. Termasuk bakwan. Itu orang sana juga paham bakwan, tapi pakai ain karena orang Arab. Kalau orang Indonesia kan kurang fasih kalau bilang bakwan. Nah itu namanya izar. Jadi Rasulullah juga pakai izar. Ada namanya rida. Apa rida itu? Rida itu yang menutupi bagian atas. Contohnya begini, rida ini. Aksesoris Rasulullah itu ya harus punya gitu loh. Nanti anaknya masih kecil ya belikan gamis, kan lucu-lucu anak kecil pakai gamis gitu. Nah, dan gamisnya Rasulullah ini sampai para ulama ini juga bisa menentukan panjang dan ukurannya seperti apa. Rasulullah itu gamisnya di atas mata kaki. Di atas mata kaki, dan lengannya itu ila dhira. Dhira itu sampai sini. Pergelangan tangan. Jadi kalaupun ada punya saudara, ya harus nunggu punya suami ya, punya saudara, punya adik, punya sepupu. Kelamaan soalnya kalau nunggu suami. Beli baju walaupun tidak gamis, ya usahakan jangan sampai melebihi yang sini gitu loh. Kan sekarang gampang, tinggal kasih ke penjahit, agak dinaikkan sedikit, ininya dinaikkan, dijahit sampai sini. Niatkan walaupun apa-apa tidak harus sempurna. Kita tidak bisa niru secara sempurna, minimal ketika pakai baju takwa, pakai baju koko, ya segini ukurannya. Kadang kan ada yang orang
sudah kecil sampai sini. Bajunya itu lengannya kadang ada yang sampai sini, jadi kelihatan tidak rapi gitu. Rasulullah itu orangnya rapi gitu, rapi, bersih, kelihatan indah, walaupun beliau tidak pakai pakaian yang mewah. Ya, Rasulullah pribadi yang sangat menyejukkan ketika dipandang. Nah, begini, segini, nah, segini nih. Nah, ini gamisnya Rasulullah ukurannya segini. Kemudian qalansuah. Qalansuah itu kopiah. Berkata Ibnul Arabi, al-qalansuah min libasil anbiya was-shalihin as-salikin. Qalansuah, kopiah itu termasuk pakaiannya para nabi dan as-salihin, orang-orang soleh. Makanya pakai kopiah itu kalau diniatkan meniru orang-orang soleh itu menjadi hal yang bagus, menjadi hal yang bernilai ibadah. Ya, pertama untuk melindungi diri dari hal-hal yang nanti akan mengenai kepala, dan dengan kopiah juga nanti bisa untuk dipakai imamah. Wahya minas sunnah, kata Ibnul Arabi, memakai kopiah itu termasuk sunnah. Memakai kopiah itu termasuk sunnah. Kemudian wa imamah, Rasulullah itu juga punya imamah. Disebutkan di dalam kitab ini syarahnya, wal imamatu sunnatun. Imamah itu, memakai imamah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Jadi jangan malu untuk memakai yang sunnah. Kalau misalkan malu, bukan ustadz, bukan habaib, bukan kiai, minimal pakai di rumah pada saat sholat. Di sini disebutkan la siyama lis sholat, terutama lebih-lebih ketika mau sholat. Itu hukumnya jauh lebih sunnah memakai imamah. Jangan sampailah tidak pernah sama sekali meniru apa yang dipakai oleh Rasulullah. Nah, imamahnya Rasulullah itu, beliau punya imamah warna putih. Beliau kasih nama sahab. Rasulullah itu pokoknya indah. Setiap pakaian-pakaian dan barang-barang yang dimiliki beliau itu ada namanya sendiri-sendiri. Dan seperti itu juga bisa kita tiru. Misalkan, tapi Rasulullah beda sama kita ya. Rasulullah itu barang-barangnya terbatas. Jadi kalau dikasih nama satu-satu itu kayaknya wajar gitu. Coba kalau kita misalkan pakaian, misalkan kalau laki-laki kaosnya punya 10, bingung kasih nama, ini namanya apa? Itu baru kaosnya saja, itu belum bajunya, belum sarungnya 15, kan repot. Ya minimal kalau kita tidak bisa semuanya, barang-barang yang menurut kita penting kita kasih nama, kita niatkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka hal itu sebuah kebiasaan karena ada niat-niat yang bagus, bisa bernilai ibadah. Belum kan? Punya nama enggak? Misalkan sepedanya kasih nama Diana gitu. Pas dilihat sama temannya, ini Diana kok masuk bengkel? Yang dimaksud sepedanya, bukan orangnya. Contohnya begitu, kasih nama yang bagus-bagus. Kenapa kok dikasih nama sahab imamnya Rasulullah? Karena sahab itu artinya mega. Mega itu warnanya putih. Awan maksudnya, awan itu warnanya putih. Ya kasih nama itu yang sesuai. Masa punya sepeda dikasih nama, saya kasih nama kucingnya, ya enggak cocok gitu loh. Kasih nama yang sesuai gitu loh. Misalkan kalau sepeda itu contohnya humurin na'am, misalkan onta yang agak kemerah-merahan, karena itu onta yang paling bagus, itu udah apa-apa. Terserahlah, pokoknya nama-nama yang bagus, jangan kasih nama mantannya, jangan. Nanti tambah inget terus itu. Nah, imamahnya Rasulullah itu
para ulama juga menjelaskan Rasulullah itu kalau pakai imamah, dan saya tadi mendengarkan salah satu kajian yang ngisi kajian ini muridnya Abuya Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kadang-kadang saya jadi ngambil kesimpulan di YouTube itu kadang-kadang yang berkualitas itu kadang-kadang bukan yang subscribernya banyak, bukan yang like-nya banyak. Tak lihat itu subscribernya itu sekitar 300-an dan baru ditonton 48 kali, saya nonton yang ke 49 kali. Tapi isinya Masya Allah, kualitasnya bagus, benar-benar serius kajiannya itu. Pas menjelaskan tentang pakaiannya Rasulullah. Jadi jangan urusan, lihat dulu siapa yang ngisi, beliau muridnya siapa, pernah belajar kepada siapa, itu yang penting. Jangan dilihat yang muncul di beranda YouTube itu yang terdepan itu langsung diklik, lihat dulu siapa, riwayatnya dari mana, begitulah. Beliau sampai menjelaskan bahwasanya Said Ahmad ini pernah mencari satu riwayat hadis yang menjelaskan apakah Rasulullah tidak pernah pakai imamah. Pernah tidak satu saat Rasulullah tidak pakai imamah? Ternyata Rasulullah tidak pernah sama sekali, tidak pernah pakai imamah. Setiap kali Rasulullah pasti pakai imamah. Dan imamahnya Rasulullah itu sebelum imamah itu ada kopiah. Itu beda dengan orang-orang Arab Saudi. Itu bukan namanya imamah, karena orang Saudi itu tidak ada kopiahnya, langsung semacam kain ditutupkan, langsung ada semacam apa namanya, iqal namanya, itu semacam pengikat itu, yang bundar warnanya hitam. Itu bukan imamah, dan itu bukan hal yang sunnah sebenarnya. Itu bukan hal yang sunnah. Justru kalau tidak ada kopiahnya justru tidak dianjurkan. Ada kopiah, ada imamah. Lihat para habaib, mungkin ada yang pernah tahu videonya Habib Ali Jufri pada saat pakai imamah. Itu kan imamahnya dilepas, ada kopiahnya kan? Ada kopiahnya. Cuma kadang-kadang dulu awal-awal saya itu pakai imamah itu pakai kopiah yang bundar, yang lemes. Tapi kemudian karena saya tahu ada yang simple, pakai kopiah yang tidak bundar tapi yang artinya dilepas itu imamah tidak rusak. Tapi kalau ke kopiah yang bundar kainnya lemes itu imamah dilepas, harus mulai dari awal lagi untuk muter-muter balik itu. Jadi dari awal lagi. Nah itu juga butuh waktu, kalau tidak terbiasa itu lama pakai imamah itu. Dan Rasulullah itu kalau pakai imamah kadang-kadang ujungnya itu panjang, ini ujungnya sampai dililitkan ke lehernya. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, dibiarkan terurai di belakang. Kadang-kadang tidak ada ekornya. Makanya karena ini menunjukkan hal yang mubah memang sebenarnya. Tapi kalau diniatkan niru Rasulullah, ya jadi hal yang sunnah. Makanya imamah itu bisa dengan model apapun gitu. Yang paling luar biasa itu imamahnya Habib Umar. Itu beliau menggabungkan dari beberapa riwayat. Imamahnya Habib Umar itu di belakangnya ada ekornya, tidak begitu panjang. Terus yang sebelah kanannya itu ada ekornya begitu panjang, ditaruh di depan begitu. Ini juga berarti karena Rasulullah pernah pakai imamah yang ekornya tidak begitu panjang, dibiarkan di belakang. Tapi juga pernah semacam dianukan di lehernya. Ini berarti kan langsung mengamalkan dua riwayat sekaligus. Nah, ini hebatnya Habib Umar seperti itu. Dan saya belum pernah melihat Habib Umar itu yang pakai imamah yang tidak tanpa ekor. Ya berarti ya mungkin Rasulullah pernah, cuma mungkin jarang begitu loh. Mungkin jarang. Ini namanya imamah. Walaupun imamahnya Rasulullah juga ada yang selain putih, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya apa lagi? Hitam ya, yang di museum-museum itu. Nah, di imamah itu hukumnya sunnah. Sesekali lah pakai imamah.
Kalau tidak punya kain imamah, ya taplak itu tidak apa. Niatkan untuk mengikuti sunnah. Kalau tidak ada spray. Itu kalau tidak biasa, tidak bisa cara pakai imamah itu. Tidak bisa. Wa nahwiha, dan selain itu pakaian Rasulullah banyak. Tadi itu gamis, izar, rida, qalansuah. Rida itu juga dijelaskan oleh para ulama. Ridanya Rasulullah itu kira-kira ukuran panjangnya itu kira-kira ukuran 4 hasta. 4 hasta itu, 1 hasta itu kira-kira 60 cm. Anggap setengah meter kali 4 berapa? Sekitar 2,5 meter lah panjangnya rida Rasulullah. Nah, ini juga penting orang mau beli rida itu. Beli yang pendek apa beli yang panjang? Bukan masalah harga, bukan masalah selera. Itu semuanya itu kuncinya ilmu. Kalau orang punya ilmu, apapun yang dia lakukan itu bernilai pahala gitu. Panjangnya itu sekitar 2,5 meter. Ini kira-kira berapa ini? Kira-kira 2, hampir mirip-mirip. Ya. 1 meter kan segini kan? Segini. Hah? Segini bener? Setengah. Setengah ya, setengah ini. Nah, ini. 1. 1,5. Karena kadang-kadang ada yang sampai panjang, tergantung. Kalau ini saya beli berapa harganya? Pokoknya kadang-kadang saya itu udah mempertimbangkan urusan harga kalau itu ada ilmunya. Ini kalau tidak salah harganya 170-an apa berapa gitu. Bukan karena apa, sebenarnya ada yang lebih murah di Indonesia. Saya milih ini karena yang jual itu teman saya dan ini langsung diambil dari Tarim. Oh, ini Tarim bagi saya satu yang indah di dalam hati saya. Jadi ini walaupun di Indonesia juga banyak rida-rida seperti ini, tapi ini karena pernah tinggal di Tarim, bagi saya ini istimewa. Maka saya beli ini. Dan memang kainnya bagus. Itu namanya rida. Kira-kira 4 hasta panjangnya. Dan lebarnya itu kira-kira 1,5 meteran begitu. Lebarnya itu. Kalau diukur pakai meter itu kira-kira 1,5 meter. Yang panjangnya kira-kira 2,5 meteran begitu. Itu ridanya Rasulullah. Wa nahwiha. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala fi Syifa, berkata Qadhi Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini kitab yang sangat banyak manfaatnya. Kalau bisa punya. Kalau bisa itu punya kitab Asy-Syifa. Itu kalau versi bahasa Arabnya 1000 lebih halaman. Kitab Asy-Syifa saya punya di rumah. Kalau udah punya, udah bisa bahasa Arabnya, ya beli terjemahnya, ya pastinya mungkin mahal itu. Atau beli bahasa Arabnya tidak apa-apa. Karena salah satu manfaat kitab Asy-Syifa ini disebutkan di dalam kitab ini, waqad syuhidat barakatuhu hatta la yaqa'u dararun li makanin kana fihi. Termasuk keberkahan orang punya kitab Asy-Syifa. Kalau di dalam rumahnya ada kitab Asy-Syifa, maka insyaallah tidak akan terjadi bahaya di dalam rumah tersebut. Pasang aja kalau walaupun tidak bisa baca, lebih-lebih beli yang terjemahnya biar bisa baca. Kalau saya kan bisa baca. Wala taghruqu safinatun kana fiha. Kalau ditaruh di satu perahu, maka perahunya tidak akan terjadi bahaya. Wa idza qara'ahu maridun. Jika ada orang sakit baca kitab itu, insyaallah disembuhkan. Atau kitab itu dibacakan kepada orang yang sakit, insyaallah bisa disembuhkan oleh Allah. Kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu orang soleh yang jadi hakim. Apa kata Qadhi Iyad? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya panjang. Ini kalau dijelaskan nanti panjang. Qadhi Iyad saya punya kitabnya sekitar 2000 sekian halaman berbahasa Arab. Kalau yang versi Arab ya pastinya jauh lebih murah karena lebih sedikit. Yang versi terjemah pastinya jauh lebih mahal karena bisa jadi
Bisa jadi sampai 4.000-an bisa jadi, atau 3.000-an halaman bisa jadi. Ketik saja di Google kitab Asy-Syifa, atau di Shopee ketik kitab Asy-Syifa. Taruh aja di rumah, yang penting punya gitu. Kita ngikuti saran dari ulama ini bahwa kitab Asy-Syifa itu memang punya banyak keberkahan, punya banyak kebaikan, punya banyak manfaat kitab Asy-Syifa. Kalau mau dikaji di sini, nanti sampai punya cucu belum hatam itu nanti. Kecuali mau mengkaji kitab ringkasannya, ada kayaknya ringkasan kitab Asy-Syifa. Pengarangnya saya lupa. Wallahu a'lam bishawab.